Halo guys, kembali lagi bersama channel Dunia Film. Kali ini, Mimin akan membahas alur cerita liar yang bisa buat pikiran kalian traveling. Film ini berjudul Damage, yang dirilis pada tahun 1992. Menceritakan tentang hubungan terlarang antara ayah, mertua, dan calon menantunya sendiri. Gimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Eits, sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya buat Mimin, biar channel ini terus makin berkembang. Kita masuk ke ceritanya. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Stephen Fleming yang memiliki istri bernama Ingrid Fleming. Keluarga ini menganut prinsip dua anak cukup ya guys, karena mereka memiliki dua orang anak, yaitu seorang pria dan seorang wanita. Seperti keluarga berencana sungguhan ya. Mereka hidup sebagai keluarga yang kaya raya, karena bapaknya adalah seorang pejabat. Apa nih kita yang tiap akhir bulan masih mikirin cicilan? Mama gigit nih. Au. Pada suatu malam, terlihat Stephen ini sedang ada di sebuah acara politik dan nampak dari raut wajahnya kalau ia sedikit bosan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita muda yang seksi dan hot, yang bernama Anna. Di sini kita tahu, Anna mengatakan bahwa ia mengetahui tentang Stephen karena kebetulan ia adalah pacar dari Martin anaknya. Walaupun Anna ini adalah pacar dari anaknya, kita bisa lihat dari raut wajah kedua biduan ini. Maksudnya orang ini saling menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Bapak dua anak ini tidak berhenti menatap wajah Anna yang seksi itu. Suami. Keesokan harinya, Martin membawa Anna ke rumahnya dan memperkenalkan Anna kepada keluarganya. Tapi anehnya, saat diperkenalkan, Stephen dengan Anna ini berpura-pura tidak saling mengenal. Akhirnya mereka berkenalan ulang di sana. Nice to meet you. Hello. Setelah pertemuan itu, Anna mencoba menghubungi kantor Stephen dan berbicara melalui sekretarisnya. Stephen terkejut karena Anna berpura-pura menjadi temannya dan bersikap sangat agresif. Tapi, seperti tidak mau melewatkan kesempatan emas itu, Stephen lalu menanyakan alamat apartemen Anna dan mendatanginya. Di sana, Anna menyambut kedatangan Stephen dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Nggak usah Mimin jelasin, kalian pasti sudah paham kan? Keesokan harinya, saat Stephen ini ada di kantor, dia terlihat kaget saat didatangi oleh putranya Martin. Mungkin dia takut ya kalau ketahuan sama pertarungan tadi malam. Tapi ternyata kedatangan Martin hanya untuk memberitahu ayahnya bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru sebagai editor buku politik. Terlihat raut wajah Stephen begitu lega dan senang karena ternyata anaknya belum mengetahui rahasianya. Scene lalu berpindah saat mereka terlihat berkumpul untuk merayakan pekerjaan baru yang didapatkan oleh Martin. Terlihat di sini Stephen dan Anna terlihat sangat normal dan tidak terlihat canggung, seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Selesai mereka makan, Martin mengantarkan Anna pulang dan tanpa disadari ternyata ayahnya mengikuti mereka. Setelah Martin pulang, ayahnya langsung tanpa ragu melanjutkan pertarungan yang belum usai kemarin. Ya, semacam ronde 2. Stephen ini ngajak Anna untuk ikut dengannya menyelesaikan urusan politiknya di luar kota. Tapi sayang banget nih, Anna nggak bisa ikut karena akan menghabiskan weekend ini dengan Martin ke Paris. Setelah urusan politiknya selesai, Stephen tidak pulang, melainkan menyusul Anna pergi ke Paris. Sesampainya di hotel, ia langsung menghubungi Anna yang sedang asik bersama Martin. Ia mengajaknya bertemu dan bertarung di samping gedung. Suami. Setelah pertarungan itu usai, Anna kembali lagi ke hotelnya untuk menemui Martin. Stephen yang tinggal di seberang hotel Anna dan Martin merasa cemburu melihat kemesraan anaknya yang sangat romantis itu. Singkat cerita, Stephen mengajak Anna untuk bertemu dan mengatakan bahwa ia akan meninggalkan istrinya. Tapi Anna mengatakan bahwa itu adalah ide yang sangat buruk dan menentang ide tersebut. Stephen yang sudah dibutakan oleh kecantikan Anna tidak peduli dengan segala resiko yang ada, karena ia ingin memiliki Anna seutuhnya.
Jawaban Anna akhirnya menenangkan Steven, di mana ia berkata bahwa aku sudah menjadi milikmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Hubungan di antara keduanya terus berlanjut. Mereka akan bertemu ketika ada waktu senggang dengan rahasia dan hati-hati. Akhirnya keluarga Steven memutuskan untuk berlibur ke tempat kakeknya, dan Steven tidak bisa menahan rasa cemburunya terhadap anaknya yang sangat dekat dengan Anna. Steven juga terkejut saat Martin mengumumkan bahwa ia telah melamar Anna dan Anna menerima lamarannya. Pada saat mereka bermain biliar, Steven menanyakan kepada Martin apakah dia yakin dengan keputusannya, karena Steven tidak mau Martin salah memilih pasangan. Padahal, kalian juga pasti tahu kan apa tujuan sebenarnya dari Steven ini. Martin mengatakan bahwa ia sangat yakin dengan keputusannya karena ia sudah sangat mencintai Anna. Are you sure? Mendengar jawaban itu sepertinya membuat Steven sadar dan memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Anna setelah melakukan pertarungan terakhir. Karena tidak mau menghancurkan anaknya sendiri, akhirnya Steven memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Anna, walaupun ia sendiri sebenarnya tidak rela, karena ia sangat mencintai Anna. Tapi keputusan itu membuatnya kehilangan gairah hidup. Kerjaan dan kehidupannya menjadi tidak lancar, dan Steven terlihat depresi setelah kehilangan Anna. Hal itu juga dirasakan Anna yang juga mengalami hal yang sama. Akhirnya diam-diam Anna mengirimkan kunci apartemen kepada Steven. Anna menyiapkan apartemen itu khusus untuk menemui Steven, karena apartemen lamanya sudah ada Martin yang menetap di sana. Steven yang tidak bisa menahan rasa rindunya terhadap Anna, akhirnya goyah dan kembali melakukan pertarungan dengan Anna. Akibat kerinduan yang memuncak di antara keduanya, mereka lupa mengunci pintu apartemennya. Tanpa diduga, Martin datang ke apartemen itu dan dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia yang kaget dengan apa yang dilihatnya tidak sengaja jatuh dan langsung pindah alam. Steven yang melihat hal itu memeluk anaknya dan menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur ya guys, di mana anaknya sudah tidak lagi bersamanya. Anna yang melihat hal itu memutuskan untuk pergi dari sana. Anaknya sampai pindah alam loh guys. Karena Steven adalah seorang pejabat, hubungannya tidak bisa terhindar dari sorotan media yang memenuhi rumahnya untuk meminta klarifikasi. Ternyata istri Steven ini sudah mengetahui hubungan Steven dengan Anna dari lama, dan ia juga yang membuat Martin itu tahu tentang perselingkuhan mereka. Steven akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan ditinggalkan istrinya. Ia memutuskan untuk pergi menyendiri ke Paris dan menyesali nasibnya. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film Damage ini. Tulis di kolom komentar ya, kira-kira film apa lagi yang mau Mimin buatin buat kalian. See you!